Di balik gemerlap kembang api tahun baru, Rhea tidak pernah menyangka bahwa janji setia Ali akan hancur hanya karena aroma parfum asing dan sebuah lipstik merah jambu milik rekan kantornya. Dicemooh sebagai istri yang membosankan dan tidak memiliki masa depan, Rhea dibuang begitu saja demi wanita yang dianggap Ali lebih berkelas. Namun, badai pengkhianatan itu justru menjadi api yang membakar semangat Rhea untuk bangkit dari abu kehancuran. Saksikan transformasi luar biasa Rhea yang bertangan dingin saat ia meruntuhkan kesombongan pria yang pernah menginjak-injak harga dirinya, hingga Ali harus bersimpuh di kaki wanita yang dulu ia remehkan. Siapkah Anda melihat bagaimana seorang istri yang teraniaya berubah menjadi ratu bisnis yang tak tertandingi? Sebelum kita lanjut ke kisah yang lebih mendalam, saya ingin menyapa Anda semua yang sudah hadir di sini. Anda sedang menonton dari kota mana? Silakan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Kembang api menyambar langit malam Jakarta, mewarnai cakrawala dengan pendar merah dan emas yang meriah. Namun, di balkon apartemen lantai 12 itu, Rhea merasa seolah dunia sedang bergerak dalam gerak lambat yang sunyi. Dinginnya angin awal tahun merasuk hingga ke tulang, tapi tak sebanding dengan kekosongan yang ia rasakan di sampingnya. Ali, suaminya yang biasanya menjadi orang pertama yang memeluknya erat saat hitung mundur berakhir, kini justru terpaku pada layar ponsel yang cahayanya memantul di kacamata pria itu. Tidak ada ucapan selamat tahun baru yang hangat. Tidak ada kecupan di kening. Hanya gumaman singkat, "Selamat tahun baru, Ray." Sebelum jempol Ali kembali sibuk mengetik sesuatu dengan senyum tipis yang tak pernah ia tunjukkan pada Rhea belakangan ini. Rhea mencoba meraih jemari suaminya, mencari sisa-sisa kehangatan yang dulu selalu menjadi rumah baginya. Namun, Ali dengan halus menarik tangannya, dengan alasan ingin mengambil minuman di dapur. Punggung Ali yang menjauh tampak seperti sebuah garis pembatas yang semakin tegas antara mereka. Rhea menatap meja makan yang telah ia hias sedemikian rupa dengan lilin aromaterapi dan masakan kesukaan Ali. Namun, semuanya tampak sia-sia. Hatinya berbisik bahwa ada sesuatu yang patah di dalam rumah tangga mereka sejak Ali mendapatkan promosi jabatan 3 bulan lalu. Perubahan itu tidak datang dengan ledakan, melainkan merayap pelan seperti kabut yang menelan pandangan. Ali menjadi lebih sering menyimpan ponselnya dengan layar menghadap ke bawah, sering mandi lebih lama setelah pulang kantor, dan aroma parfum maskulin yang biasa Rhea belikan kini bercampur dengan samar wangi bunga lili yang asing. Malam itu, di bawah riuhnya sorak-sorai penduduk kota menyambut tahun yang baru, Rhea berdiri sendirian dalam kegelapan ruang tamu, menyadari bahwa suaminya mungkin hadir secara fisik, namun jiwanya telah berkelana ke tempat lain yang tidak melibatkan dirinya. Langkah kaki Ali yang menjauh menuju dapur seakan meninggalkan gema yang menyesakkan di dada Rhea, menciptakan keheningan yang jauh lebih bising daripada ledakan kembang api di luar sana. Keesokan paginya, matahari pertama di tahun baru mengintip dari balik tirai, namun suasana hangat yang diharapkan tidak kunjung hadir. Rhea terbangun mendapati sisi tempat tidur di sampingnya sudah dingin dan rapi, menandakan Ali telah terjaga jauh lebih awal. Saat melangkah ke ruang tengah, ia menemukan suaminya sudah berpakaian rapi dengan kemeja slim fit berwarna biru muda, sibuk menyimpul dasi di depan cermin besar. Padahal, hari itu adalah hari libur nasional, sebuah momen yang biasanya mereka habiskan dengan bermalas-malasan sambil menonton film favorit di sofa. Ali berdalih ada dokumen mendesak yang tertinggal di kantor dan harus segera diselesaikan karena persaingan di awal tahun sedang sangat ketat. Kecurigaan Rhea mulai tumbuh layaknya benih yang dipaksa mekar saat ia menemukan sebuah kantong belanja kecil dari merek kosmetik ternama tersembunyi di dalam tas kerja Ali yang terbuka sedikit. Rasa penasaran yang membuncah membuatnya memberanikan diri untuk mengintip isinya, sebuah lipstik berwarna merah jambu lembut yang sama sekali bukan seleranya. Rhea terdiam mematung, mencoba menekan debar jantung yang kian tak beraturan, sembari meyakinkan dirinya sendiri bahwa mungkin itu hanya hadiah untuk rekan kerja yang berulang tahun. Namun, ketika Ali berpamitan dengan terburu-buru tanpa menatap matanya, Rhea menangkap pantulan layar ponsel Ali yang menyala di cermin. Sebuah notifikasi muncul dari nama Michelle dengan pesan singkat yang berbunyi, "Aku sudah di kantor, jangan terlambat ya." Kalimat sederhana itu terasa seperti sembilu yang menyayat pelan harga dirinya. Meruntuhkan benteng prasangka baik yang selama ini ia bangun dengan susah payah
di atas fondasi kepercayaan yang kini mulai retak. Retak yang kian menganga di hatinya memaksa Rhea untuk terus berdiri terpaku di ambang pintu. Bahkan setelah deru mesin mobil Ali menghilang di kegelapan. Ia menghabiskan sisa pagi itu dengan melakukan aktivitas rumah tangga secara mekanis, mencoba mengalihkan pikiran dari nama wanita yang muncul di layar ponsel suaminya. Namun ketika malam kembali menjelma dan Ali pulang dengan wajah lelah yang tampak dipaksakan, sebuah detil kecil menghantam kesadaran Rhea saat ia membantu melepaskan jas abu-abu milik pria itu. Bukan lagi bau keringat atau asap kendaraan yang menempel, melainkan embusan aroma bunga melati yang sangat pekat dan elegan. Seolah-olah Ali baru saja menghabiskan waktu berjam-jam dalam ruangan tertutup dengan seseorang yang mengenakan parfum tersebut. Aroma itu begitu dominan, mengubur wangi sabun yang biasa Rhea siapkan di kamar mandi mereka, menciptakan kontras yang menyakitkan di indera penciumannya. Rhea mencoba menahan getaran di tangannya saat menggantung jas tersebut di balik pintu. Ia menatap punggung suaminya yang langsung merebahkan diri di tempat tidur tanpa berniat mengajaknya berbincang tentang bagaimana hari itu berlalu. Dalam kesunyian kamar yang terasa kian mencekam, Rhea memberanikan diri untuk duduk di tepi ranjang, memerhatikan suaminya yang memejamkan mata namun tampak gelisah. Ali, apakah pekerjaan di kantor benar-benar sesibuk itu sampai kamu tidak sempat mengabariku seharian? Tanyanya dengan suara serak yang tertahan. Ali hanya bergumam tanpa membuka mata, memberikan jawaban klise tentang target awal tahun yang tidak masuk akal dan tekanan dari atasan. Kebohongan itu terasa begitu nyata di udara, menyesakkan paru-paru Rhea hingga ia merasa sulit untuk sekedar menarik nafas. Ia menyadari bahwa rumah yang selama ini ia rawat dengan kasih sayang, kini telah berubah menjadi panggung sandiwara, di mana ia dipaksa menjadi penonton bagi pengkhianatan yang perlahan mulai menampakkan wujudnya. Wujud pengkhianatan yang mulai kasat mata itu terus membayangi pikiran Rhea hingga ia tidak bisa memejamkan mata sepanjang malam, memaksanya untuk mengambil keputusan nekat di keesokan harinya. Alih-alih hanya berdiam diri di rumah sambil meratapi ketidakpastian, ia memutuskan untuk merapikan diri dan memasak bekal makan siang istimewa, menu yang dahulu selalu menjadi favorit Ali saat mereka masih berjuang di awal karier. Dengan balutan pakaian yang sederhana namun rapi, Rhea menempuh perjalanan menuju gedung perkantoran tinggi di pusat kota tempat Ali bekerja. Langkah kaki terasa berat saat memasuki lobi yang megah. Jantungnya bertalu kencang seolah-olah ia sedang menuju medan perang yang tidak ia ketahui kekuatannya. Ia hanya ingin membuktikan bahwa segala kecurigaannya hanyalah bunga tidur, dan suaminya memang benar-benar sedang tenggelam dalam tumpukan berkas demi masa depan mereka. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping saat pintu lift terbuka di lantai 10. Di sebuah sudut pantry kantor yang agak tersembunyi, Rhea melihat sosok Ali sedang berdiri membelakanginya. Tidak sedang memegang dokumen, melainkan sedang tertawa lepas. Sebuah tawa yang sudah lama tidak Rhea dengar di rumah. Di hadapan Ali berdiri seorang wanita dengan rambut sebahu yang tertata sempurna, Michelle, yang mengenakan blus sutra berwarna merah menyala. Tatapan mereka terkunci dalam sebuah frekuensi yang terlalu intim untuk sekedar rekan kerja. Rhea membeku di tempatnya saat melihat tangan Michelle dengan berani merapikan kerah kemeja Ali, sebuah gestur kecil yang seharusnya hanya boleh dilakukan oleh seorang istri. Yang paling menghancurkan hati Rhea bukanlah sentuhan itu, melainkan cara Ali yang tetap diam dan justru condong mendekat seolah menikmati perhatian tersebut. Bekal makanan di tangan Rhea terasa kian berat. Seberat kenyataan bahwa dunianya yang ia bangun dengan pengabdian penuh, kini sedang digerogoti oleh kehadiran orang ketiga di depan matanya sendiri. Kehadiran orang ketiga di depan matanya sendiri membuat Rhea nyaris menjatuhkan kotak bekal yang dibawanya. Namun ia memilih untuk berbalik arah dengan langkah 1000 sebelum keberadaannya disadari. Sepanjang perjalanan pulang, pandangan Rhea kabur oleh air mata yang terus mendesak keluar. Namun ia menolak untuk hancur di ruang publik. Ia kembali ke rumah dengan hati yang jauh lebih dingin, menanti Ali pulang dengan amarah yang tertahan di balik senyum getir. Malam itu, Ali kembali ke rumah dengan wajah tanpa dosa. Bahkan sempat memuji masakan makan malam yang Rhea sajikan, meskipun suasananya terasa amat kaku. Saat Ali masuk ke kamar mandi untuk membersihkan diri, ponsel suaminya yang tergeletak di atas nakas bergetar singkat, menampilkan sebuah notifikasi yang memecah keheningan kamar.
Seolah dituntun oleh kekuatan yang tidak bisa ia tolak, Rhea menyambar ponsel tersebut. Keberuntungan tampaknya sedang tidak berpihak pada Ali, karena layar itu tidak terkunci, membiarkan sebuah percakapan panjang di aplikasi pesan instan terpampang dengan jelas. Jari-jari Rhea bergetar hebat saat membaca baris demi baris kata-kata manis yang dikirimkan Michele. Wanita itu tidak hanya membahas pekerjaan, melainkan juga mengungkapkan rasa terima kasih atas makan siang rahasia dan sebuah janji untuk bertemu kembali di akhir pekan ini. Sebuah pesan terakhir yang masuk terasa seperti hantaman godam di dada Rhea. Terima kasih untuk malam ini, Ali. Aku suka sekali lipstik pilihanmu, warnanya sangat pas di bibirku. Kenyataan pahit itu kini terpampang nyata tanpa celah untuk mengelak. Lipstik yang ia temukan di tas Ali beberapa hari lalu ternyata memang bukan untuknya, melainkan untuk wanita yang baru saja ia lihat bermanja-manja dengan suaminya di kantor. Rhea meletakkan kembali ponsel itu di tempat semula, tepat saat suara kucuran air di kamar mandi berhenti. Ia harus berjuang keras mengatur napasnya agar tidak meledak saat itu juga, karena ia menyadari bahwa sekadar menangis tidak akan menyelesaikan pengkhianatan yang sudah mengakar sedalam ini. Pengkhianatan yang sudah mengakar sedalam ini membuat Rhea merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, ketika Ali melangkah keluar dari kamar mandi dengan wajah segar, seolah tidak ada beban yang disembunyikan. Rhea berdiri di sudut ruangan. Bayangan dirinya terpantul di jendela yang gelap, mencoba mengumpulkan sisa keberanian yang tercecer. Dengan suara yang diusahakan tetap tenang namun bergetar hebat, ia akhirnya melontarkan pertanyaan yang selama ini tertahan di ujung lidah, tentang siapa sebenarnya Michelle dan apa maksud dari pesan-pesan yang ia baca. Bukannya menunjukkan rasa bersalah atau kecemasan, Ali justru menghentikan kegiatannya mengeringkan rambut dan menatap Rhea dengan pandangan yang dingin sekaligus merendahkan. Ia menghela napas panjang, sebuah helaan napas yang menyiratkan seolah-olah Rhea adalah pihak yang sedang melakukan kesalahan besar malam itu. Ali mulai melancarkan serangan verbal dengan nada bicara yang teratur namun menusuk. Menuduh Rhea telah melanggar privasinya dan bertindak seperti detektif yang kehilangan akal sehat. Ia bersilat lidah bahwa semua pesan itu hanyalah bagian dari candaan akrab antara rekan kerja untuk mencairkan suasana kantor yang penuh tekanan. Dan hadiah lipstik itu hanyalah bentuk apresiasi profesional atas bantuan Michelle dalam proyek besar mereka. Ali bahkan mulai memojokkan Rhea, mengatakan bahwa kecurigaan ini muncul hanya karena Rhea terlalu banyak berdiam diri di rumah dan kehilangan rasa percaya diri sehingga menjadi terlalu posesif. Kamu seharusnya fokus mengurus rumah, bukan malah mencari-cari kesalahan yang tidak ada. Ucap Ali dengan nada yang mematikan pembicaraan. Rhea hanya bisa terdiam. Lidahnya keluh saat suaminya dengan mahir memutarbalikkan fakta hingga ia seolah-olah menjadi pihak yang bersalah karena telah meragukan kesetiaan pria itu. Di bawah sorot lampu kamar yang temaram, Rhea menyadari bahwa ia tidak hanya sedang berhadapan dengan suami yang berpaling, tetapi juga dengan seorang manipulator yang enggan mengakui dosanya. Seorang manipulator yang enggan mengakui dosanya itu akhirnya meninggalkan kamar dengan bantingan pintu yang keras, menyisakan Rhea dalam kehampaan yang nyaris mencekik. Keesokan harinya, untuk menghindari sesak yang kian menghimpit, Rhea memutuskan untuk mengunjungi sebuah pameran desain interior di pusat kota. Sebuah hobi yang dulu sempat menjadi mimpinya, sebelum ia menguburnya demi menjadi istri yang berbakti. Di tengah kerumunan orang yang mengagumi karya seni, langkahnya terhenti di depan sebuah instalasi modern yang memukau. Tanpa ia sadari, seseorang berdiri di sampingnya, mengenakan setelan jas yang rapi namun santai, dengan tatapan tajam yang seolah mampu membaca kegelisahan di wajah Rhea. Sosok itu adalah Vino, sahabat lama dari masa kuliah yang kini telah bertransformasi menjadi seorang pengusaha sukses yang disegani di industri kreatif. Vino tidak membutuhkan waktu lama untuk menyadari bahwa cahaya di mata Rhea yang dulu ia kenal telah meredup. Rhea, sudah berapa tahun ya? Kamu masih memiliki selera yang sama terhadap estetika. Tapi kenapa wajahmu terlihat seperti sedang menanggung beban dunia? Tanya Vino dengan suara bariton yang hangat namun penuh selidik. Percakapan singkat itu mengalir secara alami, membawa mereka ke sebuah kedai kopi di sudut pameran. Di sana, Vino bercerita tentang perusahaannya yang sedang berkembang pesat, dan betapa sulitnya menemukan desainer yang memiliki visi tajam seperti yang pernah dimiliki Rhea dulu. Vino menatap Rhea dalam-dalam.
lalu memberikan sebuah kartu nama emas yang tampak sangat eksklusif. Ia menawarkan sebuah kesempatan bagi Rhea untuk kembali mengasah bakatnya yang karatan. Bukan sebagai pelarian, melainkan sebagai jalan untuk menemukan kembali jati dirinya yang hilang. Pertemuan tak terduga ini memberikan secercah harapan bagi Rhea, menyadarkannya bahwa di luar sana ada dunia yang menghargai kompetensinya. Jauh berbeda dengan ruang lingkup rumahnya yang kini penuh dengan manipulasi dan pengabaian. Dunia yang menghargai kompetensinya itu terasa seperti oase di tengah gurun. Namun Rhea tahu, ia belum benar-benar bisa melangkah pergi sebelum menuntaskan rasa penasaran yang masih menyiksa batinnya. Kesempatan itu datang hanya berselang 2 hari kemudian, saat Ali dengan nada setengah terpaksa memintanya hadir dalam acara gala perayaan target tahunan perusahaan di sebuah hotel mewah. Rhea memilih untuk tidak datang sebagai istri yang rapuh. Ia mengenakan gaun hitam sederhana namun elegan yang menonjolkan keanggunannya, mencoba menutupi luka di balik riasan wajah yang sempurna. Sesampainya di aula besar yang benderang, Rhea berusaha tetap berada di sisi Ali. Namun suaminya itu terus-menerus mencari celah untuk melepaskan diri, dengan alasan harus menyapa para petinggi direksi. Puncak dari rasa sakit itu terjadi saat lampu ruangan sedikit meredup untuk sesi pemutaran video pencapaian kantor. Dari balik pilar besar di sudut ruangan yang remang-remang, Rhea melihat Ali dan Michele berdiri berdampingan, jauh dari jangkauan pandangan tamu lainnya. Mereka tidak menyadari keberadaan Rhea yang hanya terpaut beberapa meter di balik bayangan dekorasi bunga. Di sana, di tengah keramaian yang menyamarkan suara, Rhea menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ali menyandarkan kepalanya sejenak ke bahu Michele sambil membisikkan sesuatu yang membuat wanita itu tertawa kecil dan membalasnya dengan usapan lembut di lengan Ali. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan atau pembelaan diri. Keintiman itu begitu alami, seolah mereka telah lama berbagi dunia yang tidak pernah diketahui Rhea. Pemandangan itu menjadi bukti konkret yang lebih tajam dari sekadar pesan singkat atau aroma parfum. Di tengah sorak-sorai kemenangan perusahaan, Rhea justru merasakan kehancuran total atas mimpunya tentang pernikahan yang suci. Menyadari bahwa ia bukan lagi pusat dari semesta Ali, melainkan hanya sekadar aksesori yang dibawa untuk menjaga citra sosial sang suami di depan publik. Aksesori yang dibawa untuk menjaga citra sosial sang suami di depan publik itu akhirnya hanya bisa terdiam membeku. Sementara dadanya terasa sesak seolah oksigen di ruangan mewah itu tiba-tiba habis. Rhea memutuskan untuk pulang lebih awal tanpa pamit, membiarkan Ali tetap tenggelam dalam dunianya bersama Michelle. Sesampainya di rumah, dalam kesunyian yang menggigit, Rhea mulai mencari sesuatu yang lebih konkret untuk memastikan sejauh mana hubungan gelap itu telah melangkah. Ia tidak lagi peduli pada etika privasi yang sering digaungkan Ali untuk menutupi jejaknya. Pencariannya membawa ia ke laci meja kerja pribadi Ali yang biasanya terkunci rapat. Namun malam itu secara ceroboh dibiarkan sedikit terbuka. Di tumpukan berkas paling bawah, di balik laporan keuangan yang tampak membosankan, Rhea menemukan selembar kertas hasil cetakan konfirmasi reservasi sebuah resor mewah di luar kota. Jari-jarinya gemetar hebat saat membaca rincian pesanan itu. 1 kamar tipe suite untuk akhir pekan mendatang, tepat di tanggal yang sebelumnya Ali klaim sebagai jadwal perjalanan dinas luar kota. Nama yang tertera sebagai tamu bukan hanya Ali, melainkan juga Michelle sebagai pendampingnya. Bukti itu seolah menjadi vonis mati bagi sisa-sisa harapannya. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal bahwa suaminya telah merencanakan sebuah pelarian romantis di atas penderitaan istrinya yang setia menunggu di rumah. Rhea terduduk lemas di lantai dingin, memandangi kertas itu dengan tatapan kosong. Air matanya tidak lagi mengalir deras. Seolah-olah sumber kesedihannya telah mengering dan digantikan oleh kedinginan yang amat sangat. Di tengah keheningan malam yang mencekam, ia menyadari bahwa selama ini ia mencintai bayangan pria yang sebenarnya tidak pernah ada. Rencana Ali untuk pergi berlibur dengan wanita lain di saat pernikahan mereka sedang di ujung tanduk adalah penghinaan terakhir yang bisa Rhea toleransi, memaksanya untuk berhenti menjadi korban dan mulai menyusun strategi untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri.
Strategi untuk mengambil kembali kendali atas hidupnya sendiri mulai tersusun di kepala Rea, namun nuraninya masih terjebak dalam peperangan hebat antara logika yang menuntut keadilan dan sisa hati yang masih merindukan masa lalu. Sepanjang malam, ia menatap kertas reservasi itu seolah benda tersebut adalah cermin retak yang memantulkan kegagalannya menjaga keutuhan rumah tangga. Ada bagian kecil dalam dirinya yang berbisik, mempertanyakan apakah ia harus memberikan satu kesempatan terakhir, sebuah pembicaraan jujur dari hati ke hati, sebelum benar-benar memutuskan untuk menghancurkan segalanya. Namun ingatan tentang tawa Ali bersama Michelle di kantor dan aroma parfum asing itu kembali menyerang, memperingatkannya bahwa belas kasihan hanya akan menjadi senjata bagi Ali untuk terus memanipulasinya. Logikanya berteriak bahwa memaafkan tanpa adanya penyesalan dari pihak lawan hanyalah bentuk penghancuran diri yang berlahan. Keesokan paginya, Rhea memilih untuk bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Sebuah sandiwara yang menguras seluruh energinya. Ia mengamati Ali yang sedang sibuk menyiapkan koper untuk perjalanan dinas palsunya dengan ketenangan yang menakutkan. Di saat itulah, Rhea memutuskan untuk menghubungi Vino. Ia tidak meminta dikasihani, melainkan meminta bimbingan profesional untuk mengaktifkan kembali lisensi desainnya dan mencari celah karir yang bisa ia bangun dengan cepat. Vino, dengan kecerdasannya, menangkap nada bicara Rhea yang berbeda, lebih tajam dan penuh determinasi. Rhea menyadari bahwa ia tidak bisa keluar dari lubang ini jika tangannya kosong. Ia mulai memindahkan sebagian tabungan pribadinya dan mengamankan dokumen-dokumen penting miliknya ke tempat yang aman. Persimpangan jalan ini adalah momen paling sunyi bagi Rhea, di mana ia harus memilih untuk tetap menjadi istri yang tertindas dalam kepalsuan atau menjadi wanita merdeka yang berisiko kehilangan segalanya demi menemukan kembali martabatnya yang telah lama diinjak-injak oleh janji-janji manis yang hampa. Janji-janji manis yang hampa itu akhirnya menemui titik batasnya, tepat saat Ali berdiri di ruang tamu dengan koper besar di sisinya, siap untuk berangkat menuju apa yang ia sebut sebagai perjalanan dinas. Rhea tidak lagi menyambutnya dengan senyum hangat atau sekedar membantu merapikan kerahnya. Ia justru berdiri di balik meja makan, menata beberapa lembar foto hasil tangkapan layar pesan singkat dan salinan reservasi hotel yang ia temukan kemarin. Suasana rumah yang biasanya tenang kini berubah menjadi medan yang penuh dengan ketegangan elektrik. Ketika Ali melangkah mendekat untuk berpamitan secara formal, Rhea dengan perlahan menggeser kertas-kertas itu ke tengah meja, memaksanya untuk melihat bukti kebohongannya tepat di depan mata. Ali tertegun, langkahnya terkunci, dan untuk pertama kalinya, Rhea melihat kilat kecemasan yang nyata menyapu wajah suaminya yang selama ini selalu tampak tak terkalahkan. Konfrontasi itu tidak dimulai dengan teriakan histeris, melainkan dengan suara Rhea yang begitu rendah, namun mampu menggetarkan isi ruangan. Ia meminta Ali untuk menjelaskan mengapa nama Michelle tertera sebagai pendamping di sebuah resor mewah saat suaminya mengaku harus bekerja lembur. Ali sempat terdiam, mencoba menyusun kembali narasi manipulatifnya, namun setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti peluru kosong yang tidak lagi mampu melukai Rhea. Kebenaran yang selama ini tersimpan di balik bayangan, kini tersingkap sepenuhnya di bawah sorot lampu ruang tamu yang benderang. Rhea tidak memberikan celah bagi Ali untuk memutarbalikkan fakta lagi. Ia telah cukup lama menjadi tawanan dalam sandiwara ini. Di hadapan koper yang sudah siap berangkat untuk sebuah pengkhianatan, Rhea menyatakan dengan tegas bahwa tidak akan ada lagi pintu yang terbuka bagi seseorang yang lebih memilih kenyamanan sesaat di pelukan orang lain daripada menghargai kesetiaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Emosi yang selama ini terpendam meledak dalam bentuk ketegasan yang mematikan, menandai berakhirnya masa pengabdian buta raya dan dimulainya perjuangan untuk mengambil kembali hak atas kebahagiaannya sendiri. Hak atas kebahagiaannya sendiri kini menjadi satu-satunya kompas bagi Raya. Namun, ia tidak menyangka bahwa kejujuran yang ia paksa keluar dari mulut Ali akan jauh lebih beracun daripada kebohongan itu sendiri. Setelah beberapa saat terpojok dalam kebungkaman, pertahanan Ali akhirnya runtuh. Bukan dalam bentuk permintaan maaf, melainkan sebuah ledakan ego yang brutal. Ali menghempaskan tas kerjanya ke lantai dan menatap Raya dengan sorot mata yang dipenuhi kejengkelan, seolah-olah ia adalah korban yang sedang diinterogasi secara tidak adil.
Tanpa keraguan, ia mengakui bahwa hubungan dengan Michelle bukan sekadar khilaf, melainkan pelarian yang ia anggap perlu untuk menyelamatkan kewarasannya dari rutinitas pernikahan yang ia labeli sebagai penjara yang membosankan. Kalimat-kalimat tajam mulai meluncur dari bibir Ali, menghantam harga diri Raya dengan cara yang paling rendah. Ia menyatakan bahwa Michelle adalah sosok yang setara dengannya, pintar, ambisius, dan selalu mengerti dinamika dunianya yang kompetitif. Sementara Rhea dianggapnya telah kehilangan daya tarik karena hanya berkutat dengan urusan domestik yang monoton. Ali bahkan dengan tega membandingkan pengabdian Rhea selama bertahun-tahun dengan energi yang diberikan Michelle, menyebut bahwa berada di rumah bersama Rhea membuatnya merasa stagnan dan tidak berkembang. Kamu terlalu nyaman di duniamu yang kecil, Rhea. Kamu tidak lagi menarik karena kamu tidak punya ambisi, ucap Ali dengan nada dingin yang menguliti setiap inci kepercayaan diri istrinya. Penghinaan itu terasa lebih menyakitkan daripada pengkhianatan fisiknya sendiri. Ali tidak hanya mengkhianati komitmen mereka, tetapi juga meremehkan pengorbanan yang Rhea lakukan saat ia meredam mimpinya demi menyokong karier Ali. Di tengah gemuruh badai emosi yang berkecamuk di dalam rumah itu, Rhea menyadari bahwa pria yang berdiri di depannya bukanlah lagi sosok yang ia cintai, melainkan seorang asing yang tega menginjak-injak tulusnya sebuah ketulusan demi memuaskan rasa haus akan pengakuan dari wanita lain. Seorang asing yang tega menginjak-injak tulusnya sebuah ketulusan, itu telah membunuh sisa-sisa cinta di hati Rhea, menyisakan bara api tekad yang membakar keraguan yang selama ini membelenggunya. Tanpa mengeluarkan sepatah kata pun untuk membalas penghinaan Ali, Rhea berjalan menuju kamar, mengambil koper yang jauh lebih kecil, dan hanya mengisi dengan barang-barang yang benar-benar miliknya, termasuk buku sketsa lama dan ijazah yang sempat berdebu di lemari bawah. Ia tidak membutuhkan kemewahan yang dibeli dari uang Ali, jika itu berarti harus menukar harga dirinya. Saat ia kembali ke ruang tamu, Ali masih berdiri di sana dengan ekspresi angkuh, mengira bahwa Rhea hanya sedang menggertak untuk mendapatkan perhatian. Namun, ketika Rhea meletakkan kunci rumah di atas meja dan melangkah menuju pintu utama tanpa menoleh sedikit pun, kepanikan kecil mulai terlihat di sudut mata pria itu, meski egonya terlalu besar untuk mencegah istrinya pergi. Malam itu, Rhea menyetir mobilnya tanpa tujuan yang pasti, hingga akhirnya ia berhenti di depan sebuah studio apartemen kecil milik salah satu kerabat jauh yang sedang kosong. Ruangan itu sempit dan dingin, sangat kontras dengan apartemen megah yang baru saja ia tinggalkan. Namun, di sini ia merasa bisa bernapas lebih lega tanpa ada beban kebohongan yang menghimpit paru-parunya. Sambil duduk di lantai beralaskan karpet tipis, ia membuka ponselnya dan mengirimkan satu pesan singkat kepada Vino. Aku siap untuk tawaranmu. Aku ingin mulai bekerja besok. Tidak ada lagi air mata yang tumpah malam itu. Rhea telah menghabiskan seluruh jatah sedihnya saat melihat Ali memuja wanita lain. Kini, ia mulai memetakan rencana untuk membangun kembali kariernya yang sempat mati suri. Ia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa suatu saat nanti, nama Rhea tidak akan lagi dikenal sebagai istri Ali yang membosankan, melainkan sebagai wanita yang berdiri tegak di atas kakinya sendiri, membuktikan bahwa ambisi yang dulu ia padamkan sebenarnya adalah api yang mampu menghangatkan hidupnya tanpa perlu bantuan siapapun. Api yang mampu menghangatkan hidupnya tanpa perlu bantuan siapapun itu mulai ia kobarkan saat matahari pertama di kehidupan barunya menyentuh meja kerja di kantor milik Vino. Dengan langkah mantap, Rhea menyerahkan dokumen gugatan perceraian kepada pengacaranya sebelum memasuki gedung perkantoran yang modern itu. Dunia profesional yang telah lama ia tinggalkan terasa asing sekaligus mendebarkan. Bunyi mesin kopi, derap langkah terburu-buru, dan aroma kertas baru membangkitkan insting kompetitif yang selama ini tertidur lelap. Vino menyambutnya bukan dengan belas kasihan, melainkan dengan tumpukan cetak biru dan tantangan besar untuk merancang identitas visual sebuah brand internasional yang sedang buntu. Vino tahu bahwa bakat Rhea adalah berlian yang hanya perlu dibersihkan dari debu-debu masa lalu yang kelam. Tantangan pertama tidaklah mudah, karena Rhea harus berhadapan dengan keraguan dari tim desainer muda yang memandangnya sebelah mata hanya karena ia telah lama menjadi ibu rumah tangga. Namun,
Rea membuktikan kemampuannya bukan lewat kata-kata, melainkan melalui goresan sketsa yang visioner dan elegan, menggabungkan idealisme seni dengan pemahaman pasar yang tajam. Di sisi lain, proses hukum mulai berjalan, dan Ali terus mencoba menghubunginya, bukan untuk meminta maaf secara tulus, melainkan untuk mengeluhkan urusan domestik yang kini berantakan tanpa kehadiran Rea. Ali bahkan sempat mengirim pesan bernada sinis, meremehkan pekerjaan baru Rea sebagai sekadar hobi pengalih perhatian. Rea hanya tersenyum tipis membaca pesan itu, lalu mematikan ponselnya untuk kembali fokus pada layar monitor. Ia menyadari bahwa membalas dendam terbaik bukanlah dengan amarah, melainkan dengan kesuksesan yang melampaui imajinasi siapapun yang pernah meremehkannya. Di bawah bimbingan Vino yang tegas namun suportif, Rea mulai menghabiskan malam-malamnya untuk belajar teknologi desain terbaru, mengubah rasa sakit hatinya menjadi energi kreatif yang luar biasa. Sementara di luar sana, bayang-bayang Ali dan Michelle perlahan memudar dari pusat dunianya. Bayang-bayang Ali dan Michelle perlahan memudar dari pusat dunianya seiring dengan berlalunya waktu yang mengubah luka menjadi kekuatan luar biasa. 6 bulan kemudian, nama Rea tidak lagi terdengar di koridor rumah tangga yang sunyi, melainkan menggema di aula-aula pameran bergengsi sebagai desainer interior paling menjanjikan tahun ini. Transformasinya begitu drastis. Rambutnya kini dipotong dengan gaya syik yang membingkai wajahnya, yang tampak jauh lebih segar dan penuh percaya diri. Ia bukan lagi wanita yang menunggu di ambang pintu dengan kecemasan, melainkan sosok pemimpin yang memberikan instruksi dengan suara tenang, namun berwibawa di studio miliknya sendiri, yang didirikan melalui kerjasama strategis dengan perusahaan Vino. Bisnisnya meledak bukan karena keberuntungan, melainkan karena setiap karya yang ia ciptakan memiliki kedalaman emosi yang mampu menyentuh sisi kemanusiaan klien-klien kelas atas. Keberhasilan ini membawanya ke puncak popularitas di industri kreatif, di mana ia baru saja memenangkan tender besar untuk merancang kompleks perkantoran mewah yang dulu pernah menjadi impian Ali. Kehidupan Rea kini dipenuhi dengan pertemuan bisnis tingkat tinggi, wawancara majalah, dan lingkungan sosial yang jauh lebih sehat yang menghargai intelektualitasnya. Di bawah sorot lampu sesi pemotretan untuk sampul sebuah majalah bisnis terkemuka, Rea berdiri dengan anggun, mengenakan setelan jas putih yang melambangkan kemurnian niat dan kebangkitannya dari abu pengkhianatan. Sementara itu, keseimbangan hidupnya mulai tertata sempurna. Ia memiliki waktu untuk merawat dirinya sendiri dan menikmati hasil kerja kerasnya tanpa harus meminta izin atau validasi dari pria yang pernah merendahkannya. Kesuksesan finansial dan pengakuan publik hanyalah bonus, karena kemenangan sejatinya adalah ketika ia berhasil memaafkan dirinya sendiri karena pernah bertahan terlalu lama di tempat yang salah. Rea telah benar-benar lahir kembali, menjadi versi terbaik dari dirinya yang bahkan tidak pernah ia bayangkan saat masih terbelenggu dalam pernikahan yang semu. Pernikahan yang semu itu kini tinggal menjadi nisan di masa lalu. Sementara di sisi lain kota, kehidupan Ali mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan yang hebat. Seiring dengan karya Rea yang meroket, posisi Ali di kantor justru perlahan tergerus oleh kinerjanya yang terus menurun akibat drama pribadi yang tak berkesudahan dengan Michelle. Hubungan yang dulu mereka anggap sebagai pelarian romantis kini berubah menjadi medan pertempuran ego. Michelle ternyata bukan hanya teman kantor yang manis, melainkan wanita ambisius yang mulai menunjukkan sifat aslinya yang sangat menuntut. Tanpa dukungan domestik dari Rea yang selama ini mengatur segala detail hidupnya, Ali tampak seperti pria yang kehilangan arah, sering terlambat bekerja, dan penampilannya tak lagi serapi dahulu saat Rea masih setia menyetrika kemejanya setiap pagi. Kepahitan Ali semakin memuncak saat ia menyadari bahwa Michelle hanya mengincar koneksi dan posisi melalui dirinya. Dan ketika Ali tak lagi mampu memberikan keuntungan profesional, wanita itu mulai menjaga jarak. Di sebuah makan malam yang sunyi di apartemen sewaannya, Ali tanpa sengaja melihat profil sukses Rea di sebuah portal berita bisnis. Foto Rea yang tampak begitu bercahaya dan mandiri seolah menampar harga diri Ali yang kian hancur. Ia teringat akan ucapannya dahulu yang menyebut Rea membosankan. Namun kenyataannya, justru tanpa Rea lah hidupnya menjadi kacau dan tidak berarti. Michelle kini lebih sering bersikap dingin dan membandingkan Ali dengan pria-pria sukses lainnya, menciptakan pola hubungan toksik yang sama sekali tidak ia duga sebelumnya. Ali mulai menyadari bahwa ia telah membuang sebutir berlian demi mengejar kilau kaca yang kini justru melukai tangannya sendiri.
Rasa sesak mulai memenuhi dadanya setiap kali ia teringat rumah hangat yang ia hancurkan demi sebuah fatamorgana yang ternyata hanya meninggalkan rasa hampa dan kehancuran reputasi di depan mata. Rasa hampa dan kehancuran reputasi di depan mata itu membawa Ali ke sebuah seminar kepemimpinan yang wajib dihadiri oleh para manajer menengah. Sebuah upaya terakhir untuk menyelamatkan karirnya yang hampir karam. Namun, langkahnya terhenti di ambang pintu aula utama saat melihat poster besar di depan ruangan yang memajang wajah seorang wanita yang sangat ia kenali, namun dengan aura yang sama sekali berbeda. Di sana tertulis nama Rea sebagai pembicara utama sekaligus konsultan desain untuk proyek pengembangan kota mandiri terbaru. Ali merasa dunianya seolah berputar balik. Ia terpaksa duduk di barisan belakang, bersembunyi di antara kerumunan peserta, agar kehadirannya tidak tertangkap oleh mata tajam mantan istrinya, yang kini menjadi pusat perhatian ribuan pasang mata. Rea naik ke atas panggung dengan langkah yang tenang dan penuh keyakinan, mengenakan blazer formal berwarna krem yang sangat elegan. Suaranya terdengar merdu namun tegas melalui pelantang suara, memaparkan visi tentang bagaimana ruang fisik dapat memengaruhi produktivitas dan kebahagiaan manusia. Ali mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir Rea dengan rasa sesak yang kian menghimpit dada. Ia baru menyadari bahwa intelektualitas dan wawasan luas istrinya selama ini terkubur oleh tuntutan rumah tangga yang ia bebankan sendiri. Tidak ada lagi keraguan atau rasa rendah diri di wajah Rea, yang ada hanyalah seorang profesional yang sangat menguasai bidangnya. Dari kejauhan, Ali melihat Vino berdiri di sisi panggung, memberikan senyum bangga dan tepuk tangan paling keras untuk Rea. Melihat kedekatan mereka yang tampak begitu saling menghargai, Ali merasa seperti orang asing yang benar-benar telah tertinggal di stasiun lama, sementara kereta kesuksesan Rea telah melaju sangat jauh. Ia menyadari betapa bodohnya ia dulu, yang menganggap keberadaan Rea sebagai sesuatu yang biasa saja, padahal di hadapannya sekarang berdiri sosok wanita yang jauh lebih bersinar daripada Michelle atau siapapun yang pernah ia temui di kantornya yang penuh intrik. Sosok wanita yang jauh lebih bersinar daripada Michelle atau siapapun yang pernah ia temui itu menutup presentasinya dengan tepuk tangan riuh yang seolah menulihkan pendengaran Ali dari kenyataan pahitnya sendiri. Begitu acara usai, dengan sisa-sisa keberanian yang bercampur keputusasaan, Ali mencegat Rea di area parkir VIP, berharap masih ada celah di hati wanita itu untuk sebuah rekonsiliasi. Penampilan Ali yang tampak kuyuh dengan kemeja yang sedikit kusut, sangat kontras dengan Rea yang masih terlihat segar dan penuh energi setelah berjam-jam berbicara di atas panggung. Saat mata mereka bertemu, tidak ada kebencian yang meledak dari sorot mata Rea. Yang ada hanyalah ketenangan yang begitu dingin, sebuah tatapan yang diberikan seseorang kepada orang asing yang tidak lagi memiliki tempat dalam ingatannya. Ali mulai berbicara dengan nada yang gemetar, mengakui segala kesalahannya di masa lalu, dan betapa ia menyesal telah membiarkan ego serta godaan sesaat menghancurkan rumah tangga mereka. Ia bercerita tentang hubungannya dengan Michelle yang telah berakhir tragis, dan betapa ia sangat merindukan kehadiran Rea yang selalu menjadi penopang hidupnya. Namun Rea hanya mendengarkan dengan sikap yang sangat profesional, sesekali melirik arloji di pergelangan tangannya, seolah setiap detik yang ia habiskan untuk mendengar keluhan Ali adalah kerugian bagi jadwalnya yang padat. Ali, penyesalanmu datang bukan karena kamu mencintaiku, tapi karena kamu kehilangan orang yang selalu membereskan kekacauanmu. Ucap Rea dengan nada suara yang datar, namun sangat mematikan harapan pria itu. Rea menjelaskan bahwa ia tidak menyimpan dendam, karena rasa benci membutuhkan energi yang lebih baik ia gunakan untuk membangun bisnis dan masa depannya sendiri. Ia berterima kasih atas pengkhianatan itu, karena tanpa rasa sakit yang Ali berikan, ia mungkin tidak akan pernah memiliki keberanian untuk keluar dari zona nyaman dan menemukan potensi aslinya. Dengan sebuah senyuman formal yang menandakan berakhirnya percakapan, Rea masuk ke dalam mobil mewahnya yang dikemudikan oleh supir pribadi, meninggalkan Ali yang terpaku sendirian di tengah kepulan asap knalpot dan penyesalan yang kini akan menjadi bayang-bayang abadi dalam sisa hidupnya. Penyesalan yang kini akan menjadi bayang-bayang abadi dalam sisa Ali bukanlah lagi urusan Rea, karena fokusnya kini sepenuhnya tercurah pada cakrawala baru yang membentang luas di hadapannya. Kehadiran Vino di setiap langkah transformasinya bukan sekedar sebagai mentor bisnis, melainkan menjadi pilar kekuatan yang menghargai Rea sebagai individu yang utuh, bukan sekedar pelengkap status sosial.
Di sebuah senja yang tenang setelah penandatanganan kontrak kerjasama internasional, mereka duduk di beranda kantor pusat yang menghadap langsung ke arah matahari terbenam. Vino menatap Rhea dengan binar kekaguman yang tulus, sebuah pandangan yang selama ini tidak pernah Rhea dapatkan dari Ali. Hubungan mereka yang bermula dari profesionalisme, kini mulai bergeser ke arah yang lebih dalam, di mana rasa saling menghargai menjadi fondasi yang jauh lebih kokoh daripada sekadar janji-janji manis di atas kertas. Vino mulai membuka pembicaraan tentang visi jangka panjang mereka, tidak hanya tentang ekspansi bisnis ke luar negeri, tetapi juga tentang bagaimana mereka bisa menciptakan ruang bagi wanita-wanita lain yang pernah mengalami keraguan diri seperti Rhea dahulu. Rhea menyadari bahwa bersama Vino, ia tidak perlu mengecilkan dirinya agar pas dalam kotak ekspektasi orang lain. Sebaliknya, ia didorong untuk terus tumbuh dan melampaui batas kemampuannya. Percakapan itu mengalir dari topik strategi pemasaran hingga ke ranah personal, tentang bagaimana mereka berdua telah belajar dari kegagalan masa lalu untuk menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Getaran emosi yang tumbuh di antara mereka terasa sangat sehat dan matang, tanpa paksaan maupun manipulasi. Bagi Rhea, Vino adalah representasi dari kehidupan yang ia perjuangkan dengan penuh peluh. Sebuah kehidupan di mana cinta sejati adalah tentang mendukung ambisi satu sama lain, bukan memadamkannya. Di tengah semburat warna jingga yang memenuhi langit, Rhea merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tahu bahwa hatinya yang pernah hancur kini telah pulih dengan cara yang paling indah. Dan ia siap menyambut lembaran baru bersama pria yang melihatnya sebagai bintang utama dalam narasinya sendiri, bukan sekedar figuran di kehidupan orang lain. Pria yang melihatnya sebagai bintang utama dalam narasinya sendiri itu kini berdiri di sampingnya, saat Rhea meresmikan yayasan barunya yang didedikasikan untuk pemberdayaan wanita yang ingin kembali membangun karir setelah mengalami badai rumah tangga. Di aula yang dipenuhi oleh ratusan wanita dengan mata berbinar penuh harapan, Rhea berdiri di podium, bukan untuk memamerkan kesuksesannya, melainkan untuk membagikan pelajaran berharga yang ia petik dari puing-puing masa lalunya. Ia tidak lagi melihat tahun baru sebagai ancaman pengkhianatan, melainkan sebagai simbol peluang yang tak terbatas untuk memperbaiki diri. Suasana menjadi hening saat Rhea mulai berbicara tentang pentingnya memiliki kemandirian, bukan untuk menantang takdir, tetapi untuk memiliki perlindungan saat dunia yang kita percayai tiba-tiba runtuh tanpa peringatan. Pesan moral yang ia sampaikan bergema kuat, bahwa harga diri seorang wanita tidak terletak pada seberapa setia suaminya, melainkan pada seberapa besar ia menghargai dirinya sendiri. Rhea menekankan bahwa pengampunan adalah kunci untuk melangkah maju, namun pengampunan tidak berarti harus kembali ke pelukan orang yang telah menghancurkan kepercayaan. Di akhir pidatonya, ia menatap ke depan dengan senyum yang tulus, menyadari bahwa Ali dan segala luka yang pernah ia torehkan hanyalah guru yang keras yang memaksanya untuk menemukan kekuatan tersembunyi dalam jiwanya. Perjalanan dari seorang istri yang terabaikan menjadi wanita yang berpengaruh adalah bukti bahwa kebahagiaan sejati tidak diberikan oleh orang lain, melainkan diciptakan dengan keberanian untuk memilih diri sendiri. Acara ditutup dengan tepuk tangan yang membahana, namun di tengah keriuhan itu, Rhea hanya menatap tenang ke arah jendela besar yang memperlihatkan langit cerah. Ia telah berhasil membuktikan bahwa cara terbaik untuk membalas pengkhianatan adalah dengan hidup begitu baik, hingga masa lalu tidak lagi memiliki kuasa untuk menyakiti. Dengan tangan yang menggenggam erat masa depannya, Rhea melangkah turun dari panggung, meninggalkan semua beban lama di belakang dan menyambut hidup yang kini ia kendalikan sepenuhnya dengan martabat yang tak tergoyahkan.